sehat-sehat semua? Sehat-sehat semua. Semua Wah, dong. puji Tuhan kalau adik-adik semua sehat-sehat. Nah, coba kakak Rada mau nanya nih ke adik-adik. Nanya apa, Kak? Siapa yang penuh dengan sukacita? Ya. Aku kakak penuh dengan sukacita. Kalau yang penuh dengan sukacita, coba keluarkan senyum yang paling manis dan yang paling lebar. Senyum. Nah, karena adik-adik hari ini penuh dengan sukacita, Kakak Ola mau ajak adik-adik seperti biasa tiap hari Minggu. Keluarin senyumnya, coba yang paling lebar. Terus jangan lupa peluk papa, peluk mama, peluk abang, peluk kakak, peluk adik, peluk opung, peluk tulang dan tulang semua orang yang ada di rumah. Dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kakak Ola dan kakak Rada senang banget. Kenapa coba? Kenapa kak? Karena kakak Ola dan kakak Rada ketemu adik-adik lagi di sekolah minggu. Kakak Ola masih bisa sapa adik-adik, masih bisa dengar cerita bareng, dan masih bisa bernyanyi bareng-bareng. Nah, meskipun nih kakak dan kakak Ola gak bisa ketemu langsung nih, gak bisa tadi apa? Gak bisa dengerin bisa firman langsung bareng, bareng. gak bisa nyanyi bareng, tapi gak apa-apa, kita tetap bersuka Kita. cita. Yang selalu kakak Rada dan kakak Ola bilang, kalau misalkan kita selalu bersuka cita, Ya. Tuhan Yesus juga selalu bersuka cita. Cita. Dan Tuhan Yesus selalu ada dimanapun, di rumah kakak Rada, di rumah kakak Ola, Kakak Ola. di rumah adik-adik, dan di rumah semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Sekarang karena kita semua udah bersuka cita, kakak Ola dan kakak Rada mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Apa itu, Kak, Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia Panggil Namamu. Ayo, udah pada tahu kan lagunya kayak gimana? Karena udah pada tahu, kita nyanyiin bareng-bareng. Oke? 1, 2, 3. Dua, tiga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab. Jawab Ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay, tadi kita udah bersuka cita dengan cara bernyanyi Bernyanyi bareng. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita ngapain dulu, Kak? kita mau doa dulu untuk Doa dulu. Untuk apa, Kak? Untuk memulai firman hari ini. Biar adik-adik bisa dipimpin oleh Roh Kudus, biar Oke, mengerti, Kak. oke? Yuk, kita tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti doa Kakak Rada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh untuk bersuka cita. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi, Bareng. terus udah doa bareng. Nah, sekarang ada lagi yang ditunggu-tunggu. Apa itu, Kakak? Apa itu? Apa? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya tentang siapa ya? Tentang siapa ya? Kakak mau kasih clue. Firman Tuhannya tentang seseorang yang masuk ke dalam gua. Wah, di dalam guanya ada singa banyak banget. Kira tentang siapa itu? Siapa itu? Nah, sebelum kita mendengarkan, daripada adik-adik penasaran, kita mau mempersiapkan diri. Dengan Duduk cara? yang manis,
Nggak ngobrol-ngobrol, nggak tidur-tiduran, nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Kita dengarkan dengan baik, oke? 1, 2, 3, cerita dimulai. Keselamatan di tengah auman. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Adik-adik, apa yang tadi dilakukan oleh orang-orang jahat itu disebut fitnah. Wah, apa itu fitnah? Ada yang tahu apa itu fitnah? Nah, fitnah adalah sesuatu hal
yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, orang yang tadi menuduh Daniel melakukan sesuatu yang tidak benar adik-adik. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut melanggar titah ke-9. Apa itu titah ke-9? Yuk kita sama-sama sebutkan titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksud dari titah ke-9 adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita berbohong, terus mengkhianati, terus memfitnah, bersaksi palsu dan merendahkan orang lain. Artinya kita tidak boleh berbohong, kita nggak boleh nuduh orang sembarangan, terus kita juga nggak boleh mengejek orang lain adik-adik. Kita harus mengasihi dan melindungi orang lain. Adik-adik, tadi selain fitnah, kita juga tidak boleh mengejek orang lain. Apa sih mengejek itu? Mengejek adalah perbuatan yang jelek karena kita tidak menghargai orang lain. Kita menganggap diri kita hebat, tapi orang lain tidak. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Padahal kan kita nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Apa yang diperbuat kita itu adalah perbuatan yang tadi tidak baik. Tapi di Karada contohnya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Kakak Ola punya boneka baru yang lucu sekali. Dibelikan oleh papa. Tapi Kakak Rada nggak punya. Lalu Kakak Ola meledek Kakak Rada karena tidak punya boneka. Ih, Kakak Rada nggak punya boneka, jelek. Akhirnya Kakak Radanya sedih. Suatu hari Kakak Rada memiliki mahkota yang sangat indah dan bagus. Nah, Kakak Rada senang sekali dengan mahkota miliknya. Namun nih, Kakak Ola nggak punya mahkota. Hingga Kakak Rada mengejek Kakak Ola yang nggak punya mahkota. Hingga akhirnya Kakak Ola bersedih. Adik-adik, memfitnah dan mengejek orang lain adalah perbuatan yang sangat buruk. Jempolnya ke bawah semua. Perbuatan itu membuat orang lain bersedih. Ketika kita memfitnah orang lain menjadi bersedih. Ketika mengejek orang lain juga menjadi bersedih. Karena ketika kita menghina dan mengejek orang lain dan memfitnah orang lain, itu tandanya kita tidak mengasihi mereka, kita tidak sayang sama mereka. Dan juga kita membuat mereka menjadi cemberut, bukan bersuka cita. Nah, kita membuat mereka jadinya sedih, bukan bersenyum. Nah, sekarang nih Kakak Rada mau nanya, adik-adik maukah jadi orang yang cemberut atau yang bersuka cita? Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Yeay! Tokoh Alkitab hari ini siapa? Siapa coba? Tentang Daniel. Dalam firman Tuhan hari ini kita belajar dua hal. Apa itu, Kak? Satu, kita tidak boleh memfitnah orang lain. Betul. Kita tidak boleh menuduh-nuduh yang tidak benar. Terus kedua, kita tidak boleh mengejek-ngejek orang lain. Kita nggak boleh menghina orang lain. Karena ketika kita melakukan hal itu, kita membuat orang lain bersedih adik-adik. Dan juga kita belajar nih adik-adik untuk selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan agar kita semakin dalam percaya kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini karena tadi kita sudah belajar firman Tuhan dan kita mau berdoa nih untuk menutup ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu. Nah, lagunya seperti apa sih, Kak? Tuhanku bila hati kawanku. Nah, adik-adik yang belum bisa ikuti Kakak Rada dan Kakak Ola ya adik-adik. Yuk semuanya pada berdiri yuk. Kita nyanyikan bareng-bareng, oke? 1, 2, 3.
bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Oke adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang ngobrol-ngobrol. Duduknya yang manis ya. Ikuti doa Kakak Ola. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami agar selalu menghargai orang lain dan tidak menuduh-nuduh orang lain. Terima kasih Tuhan. Bantu kami agar selalu mengasihi sesama kami manusia. Sebentar kami mau lanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang berkati agar kami sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang nih adik-adik udah boleh melanjutkan aktivitasnya. Boleh ngapain Kak? Yang mau makan nih udah lapar. Boleh. Yang mau nonton nih Boleh. Atau yang mau main juga boleh. Atau nih yang belum mandi, siapa yang belum Siapa mandi? coba yang Ayo. mau mandi? Boleh juga untuk mandi. Jangan lupa pesan Kakak Ola dan Kakak Rada di tiap minggunya. Apa itu Kak? Jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa makan makanan yang sehat, yang bergizi. Dan Oke? juga untuk minum air yang banyak. Ya, Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Ola dan Kakak Rada pamit ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ola dan Kakak Rada sayang kalian.